Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Jimmy di Belajar Matematika Mudah dan Menyenangkan. Mari kita lanjutkan pembahasan kita di materi transformasi kelas 9, yaitu transformasi yang ketiga adalah rotasi atau perputaran. Mari kita simak pembahasannya di video kali ini. Tetap semangat belajarnya, jangan lupa like dan subscribe. Rotasi itu adalah merupakan salah satu bentuk transformasi yang memutar setiap titik pada gambar sampai sudut dan arah tertentu terhadap titik yang tetap. Titik yang tetap ini disebut pusat rotasi. Kemudian sudut rotasi adalah besarnya sudut dari bayangan benda terhadap posisi awal. Maka lebih jelasnya bisa kita perhatikan gambarnya ini ya. Jadi ada bangun pertama, bangun 1 ini diputar menjadi bangun 2 dengan pusatnya di titik pusat ini sebesar sudutnya adalah misalkan sudutnya berapa derajat. Ini adalah bangun asal, kemudian ini adalah bangun bayangan. Kemudian kita pahami kalau anak-anak itu melihat arah jam dinding atau jam tangan ini sebagai acuan, nanti perputarannya bagaimana. Kalau misalkan ada di suatu titik P ini akan diputar dengan pusat O. Ini misalkan sebesar alfa derajat, jadi arahnya ini adalah berlawanan jarum jam menghasilkan titik P aksen, maka ini sudutnya adalah sudut positif. Jadi rotasi yang berlawanan jarum jam, sudut rotasinya adalah nilainya positif. Sebaliknya, kalau ada suatu titik P kemudian dirotasi searah jarum jam pergerakannya dengan sudut alfa derajat, maka sudutnya adalah negatif. Jadi ini min alfa derajat sudutnya. Maka sudut rotasi yang searah jarum jam ini adalah sudut rotasinya adalah negatif. Kemudian bagaimana teknik menuliskan untuk penulisan titik asal, mencari bayangannya bahwa misalkan titik asal ini P, E, Y dirotasikan dengan pusat 0,0 sebesar alfa derajat, maka bayangannya adalah P aksen, E aksen, Y aksen. Ini nanti kalau kita mencari besarnya bayangan dari suatu titik dengan teknik penulisan seperti ini. Mari kita lanjutkan ke rotasi dengan sudut tertentu dengan pusat 0,0. Misalkan ada suatu titik P 5,2 ini dirotasikan 90 derajat positif, berarti arahnya berlawanan jarum jam, diperoleh bayangan yaitu P aksen min 2,5 dengan rotasi 90 derajat positif. Maka bisa kita tulis bahwa P5,2 dirotasikan dengan pusat 0,0 sebesar 90 derajat, diperoleh bayangan adalah min 2,5. Kita perhatikan ini, nanti kita akan membentuk rumusnya ya. Jadi P5,2 bayangannya min 2,5, berarti bilangannya ini posisinya adalah ditukar atau dibalik dan ada yang berubah tanda. Berarti bisa kita rumuskan nanti, diperoleh rumus kalau ada suatu titik E, Y diputar 90 derajat pusat 0,0, bayangannya adalah, maka ini kalau 52 menjadi min 2,5, berarti kalau XY menjadi min Y, X. Berarti caranya bagaimana? Caranya adalah bayangannya ini bisa kita peroleh dengan membalik atau menukar titik asal, kemudian yang bagian depan ini berubah tanda menjadi lawannya. Kalau misalkan ini positif menjadi negatif, kalau negatif menjadi positif. Contohnya misalkan ada titik D itu min 7,6 dirotasi 90 derajat, maka bayangannya di apa? Kalau ini saya balik menjadi min 6, min 7, itu kalau ditukar saja ya. Padahal ada yang berubah tanda, yang berubah tanda adalah yang bagian depan, maka berarti menjadi 6, min 7. Ini bayangannya. Kemudian yang berikutnya, bagaimana kalau rotasi yang negatif 90? Misalkan kita ambil contoh P4, min 2 rotasi min 90, bayangannya adalah diperoleh min 2, min 4. Ya, jadi bayangannya adalah min 2, min 4 rotasi min 90. Berarti bisa kita tulis seperti yang di atas ini. Bayangannya adalah min 2, min 4. Berarti posisinya juga dibalik, ditukar. 4 min 2 kalau saya tukar menjadi min 2, 4, dan ada yang berubah yaitu bagian yang belakang. Jadi kalau X, Y dirotasikan negatif 90 pusat 0,0, berarti XY menjadi Y, min X. Berarti kesimpulannya bagaimana tekniknya untuk mencari?
Maka yaitu dengan cara hampir sama dengan yang di atas, dibalik atau ditukar dari titik asal yang belakang yang berubah tanda. Contohnya, misalkan ada titik E min 10,3, ini dirotasikan min 90 derajat dengan pusat 0,0. Bagaimana? Kalau kita tukar, berarti bayangannya adalah 3 min 10, tapi ada yang berubah tanda yang belakang. Berarti yang 3 min 10, yang min 10 menjadi positif, maka E aksen adalah 3,10. Ini E ya. Rotasi berikutnya yaitu rotasi sebesar sudut 180 derajat positif atau negatif. Jadi perhatikan sama seperti tadi, misalkan kita ambil contoh titik P 5,2, ini diputar 180 berlawanan jarum jam, berarti positif. Maka bayangannya adalah P aksen min 5,2 180 derajat. Berarti bisa kita buat rumusan bahwa nanti kalau P 5,2 diputar 180 derajat, bayangannya adalah min 5,2. Jadi kalau kita perhatikan 52 menjadi min 5,2 ini ternyata adalah hanya berubah tanda, semuanya berubah tanda. Demikian juga kalau ya, jadi ini bisa kita ada juga titik PQ 4,2 dirotasikan ya 180 derajat negatif, berarti searah jarum jam, bayangannya adalah min 4,2. Nah, ini bisa kita tulis lagi seperti yang di atasnya, adalah rotasi 4,2 dirotasikan min 180 derajat, bayangannya adalah min 4,2. Nah, kemudian dari dua rotasi ini ya, coba kita perhatikan bayangannya 52 menjadi min 5 min 2, 4,2 menjadi min 4,2. Ternyata ini bisa kita simpulkan hanya semuanya berubah tanda. Jadi kalau ada X, Y ini titik asal dirotasikan 180 atau negatif 180, maka bayangannya adalah min X, min Y, negatif X, negatif Y. Ini mengenai rumus rotasi 180 derajat positif atau negatif hanya dikalikan dengan min atau berubah tanda. Misalkan contohnya, jadi kalau ada titik D min 7,6 dirotasikan 180 derajat positif atau negatif, berarti bayangannya apa? Ya, kita ini berarti tandanya berubah semuanya. Kalau min 7 berarti jadi positif 7, 6 jadi min 6. Ini mengenai rotasi 180 derajat. Berikutnya adalah rotasi 270 derajat. Nah, misalkan ada titik P 5,2, ini kita putar 270, berarti 3/4 lingkaran, diperoleh bayangan adalah 2,5, rotasinya positif. Berarti bisa kita tulis bagannya ya. Jadi 5,2 dirotasikan 270 positif dengan pusat 0,0, bayangannya adalah 2,5. Dan ini dari gambar ini ternyata bisa kita simpulkan, ternyata rotasi yang 270 derajat itu, ini hasilnya ya, ternyata adalah sama dengan rotasi, nah berapa nih rotasi positif atau negatif? Rotasi negatif 90 derajat. Jadi rotasi 270 ternyata rumusnya sama dengan rotasi min 90 derajat. Demikian juga dengan cara yang sama nanti, kalau rotasinya itu min 270, maka akan sama dengan rotasi 90 derajat. Untuk lebih jelasnya, saya berikan satu contoh mengenai transformasi rotasi, dan ini diteruskan dengan transformasi yang lainnya yang sudah kita pelajari, yaitu translasi dan pencerminan. Ada 3 titik dalam segitiga RST ini dirotasikan, kemudian ditranslasikan dan dicerminkan. Jadi caranya ini kita cari bayangan satu persatu. Misalkan titik R 0,8, maka kita rotasikan dulu searah jarum jam, ini berarti sudutnya adalah negatif 0,0 min 90 derajat, diperoleh bayangan adalah 8,0. Kemudian dilanjutkan dengan translasi min 3, 1 cukup dijumlahkan, yaitu 8. Nanti 8 dengan min 3 dijumlahkan 5, 0 tambah 1 adalah 1, berarti bayangan kedua 5,1. Kemudian diteruskan
yaitu pencerminan Y sama dengan min X, maka bayangannya adalah ditukar dan tandanya berubah menjadi min 1, min 5. Dengan cara yang sama, maka titik S min 6,6 dirotasikan min 90 berarti menjadi Y, min X, berarti yang belakang berubah berarti menjadi 6. Maka diteruskan ke translasi min 31, berarti kita jumlahkan menjadi bayang kedua adalah 3,7. Selanjutnya dicerminkan Y sama dengan min X ditukar menjadi min 7, min 3, kemudian titik T min 1,3 dirotasikan min 90, hasilnya adalah bayangannya 3,1, kemudian ditranslasikan min 31, bayangannya adalah 0,2. Selanjutnya dicerminkan Y sama dengan min X, bayangannya ditukar menjadi 2,0. Mari kita gambarnya. Yang pertama adalah kita gambar dulu bangun asal. Dari titik-titik kita masukkan, ini bangun asalnya, kemudian diperoleh bayangannya adalah titik RST bayangan ketiga. Nah, jadi kita perhatikan antara bangun asal dengan bangun bayangan yang mengalami transformasi sebanyak 3 kali. Jadi kalau ada soal seperti ini, anak-anak harus mencari satu persatu. Jadi dengan runtut, dengan transformasi pertama, transformasi kedua, dan seterusnya sehingga diperoleh bayangan yang terakhir. Demikian materi yang rotasi. Semoga anak-anak memahami materi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.